Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih kalau setiap detik dalam hidup kita ini, kita tuh sebenarnya lagi berenang di dalam lautan gas transparan, lautan gas yang terus berubah. Yap, di sekeliling kita ini, tiap saat ada semacam tarian termodinamika tak kasat mata antara udara dan air. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik udara yang kita hirup sehari-hari. Kita bakal lihat gimana fisika yang sama nggak cuma bikin tubuh kita tetap hidup, tapi juga bisa mendinginkan rumah sampai mencegah pembangkit listrik raksasa dari ancaman meleleh. Coba deh pikirin pertanyaan cuaca yang satu ini. Kenapa ya hari dengan suhu 10 derajat Celcius yang kebetulan lagi banyak angin, rasanya tuh beku banget sampai nusuk tulang. Tapi di suhu yang sama persis, 10 derajat, pas udaranya tenang-tenang aja, kita ngerasa biasa aja. Jawabannya ada di efek pendinginan angin. Dan ini tuh erat banget kaitannya sama gimana lautan udara tak kasat mata tadi berinteraksi sama panas tubuh kita. Penasaran kan? Yuk kita bedah pelan-pelan. Biar nggak bingung, ini nih peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal memecahkan kode udara tak kasat mata. Kedua, kita bahas mesin panas manusia. Terus ketiga, kita masuk ke titik embun dan bola basah. Keempat, gimana kita merekayasa iklim yang sempurna. Dan terakhir, kita bakal lihat gimana sistem pendingin kita diperbesar ke skala raksasa. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, memecahkan kode udara yang tak kasat mata. Di sini kita ngomongin fisika atmosfer. Faktanya gini, apa yang sering kita sebut sebagai udara kering itu sebetulnya cuma campuran nitrogen, oksigen, dan gas-gas lain tanpa uap air. Tapi di dunia nyata, udara atmosfer kita itu pasti selalu mengandung uap air. Ini bisa dari penguapan laut, danau, atau bahkan dari keringat kita sendiri. Nah, walaupun jumlah uap airnya kelihatannya kecil, perannya itu benar-benar krusial buat kenyamanan kita. Dan kabar baiknya buat para insinyur, di suhu normal sehari-hari, kayak minus 10 sampai 50 derajat Celcius, uap air ini ternyata bisa dianggap sebagai gas ideal. Praktis banget kan buat perhitungannya? Nah, ini dia poin krusial yang sering bikin orang ketukar. Kelembaban spesifik versus kelembaban relatif. Kelembaban spesifik itu simpelnya angka pasti ya. Jadi berapa banyak massa uap air yang benar-benar ada di dalam satu unit udara kering. Udah, itu aja. Nah, kalau kelembaban relatif, itu soal persentase. Ibarat gelas, seberapa penuh sih gelas udara kita sama air dibandingkan kapasitas maksimalnya di suhu tersebut. Dan ini satu fakta penting yang wajib kalian ingat. Udara yang hangat itu bisa nampung jauh-jauh lebih banyak uap air dibandingkan udara dingin. Sekarang kita geser skalanya. Masuk ke bagian kedua, mesin panas manusia. Ini tempat di mana biologi ketemu sama termodinamika. Coba bayangin tubuh kalian sendiri. Rata-rata pria dewasa yang lagi ngelakuin kerja fisik berat, itu ternyata ngasilin panas buangan sekitar 440 watt. Gila kan? Tubuh kita ini pada dasarnya beneran kayak mesin panas, tapi bahan bakarnya makanan. Dan layaknya mesin, kita terus-terusan produksi panas yang harus dibuang ke lingkungan supaya suhu inti tubuh kita tetap stabil di angka 37 derajat Celcius. Kalau panas ini gagal dibuang, wah, sistem tubuh kita bisa langsung error. Untungnya tubuh kita itu pinter banget, punya senjata buat ngelawan cuaca ekstrim. Kalau lagi dingin banget, tubuh otomatis ngurangin aliran darah ke kulit. Makanya kita jadi pucet, biar panasnya nggak banyak yang keluar. Kita juga sering refleks meringkuk kan, itu buat ngurangin luas permukaan badan yang kena angin. Terus kalau lagi kepanasan, kita ngelepas panas itu lewat konveksi dan radiasi. Tapi senjata rahasia paling ampuh kita adalah keringat. Waktu keringat menguap, dia nyedot yang namanya panas laten penguapan dari kulit kita. Efeknya, kulit langsung terasa dingin. Tapi disinilah letak masalah terbesarnya. Kalau kelembaban relatif udah mendekati angka 100%, yang artinya udaranya udah penuh sesak sama uap air, proses penguapan keringat kalian bakal berhenti total. Keringat udah nggak mempan lagi karena airnya nggak bisa nguap ke udara. Ini alasannya kenapa cuaca yang panas dan super lembab itu rasanya jauh lebih nyiksa daripada cuaca panas tapi kering. Sistem pendingin alami tubuh kita ibaratnya nabrak tembok, nggak bisa ngapa-ngapain. Lanjut ke bagian ketiga, titik embun dan bola basah. Gimana proses kondensasi dan penguapan terjadi? Kalian pasti sering kan ngelihat jendela rumah bagian dalam tiba-tiba ngembun pas di luar lagi dingin banget? Atau pas kalian pegang kaleng soda dingin, kalengnya ikutan berkeringat? Nah, ini terjadi waktu udara di sekitar benda dingin itu suhunya turun ngelewatin apa yang kita sebut titik embun atau Dew point. Karena udara dingin itu kapasitas nampung airnya kecil, persentasenya nyentuh 100% kelembaban relatif. Kelebihan uap air yang udah nggak muat di udara, akhirnya terpaksa berubah jadi tetesan air yang bisa kita lihat secara fisik. Tapi di sisi lain, penguapan itu bisa jadi keajaiban yang menyelamatkan nyawa. Ambil contoh para pengelana di gurun pasir.
Mereka sering banget pakai kain basah buat nutukin kepala. Kenapa coba? Karena di udara gurun yang super panas, katakanlah sampai 120 derajat Fahrenheit, tapi sangat kering, air di kain itu bakal menguap dengan cepat banget. Dan proses evaporasi ini, yang ngasih kita suhu bola basah, ternyata bisa nurunin suhu kain pelindung kepala itu sampai 73,7 derajat Fahrenheit, yang sejuk. Bayangin aja, sistem pendingin yang luar biasa efektif cuma modal air, kain, dan hukum alam. Oke, sekarang kita melangkah lebih jauh. Bagian keempat, merekayasa iklim yang sempurna untuk menguasai suhu di dalam ruangan. Mungkin grafik ini kelihatan kayak PR matematika yang bikin pusing ya. Ini namanya bagan psikrometrik. Tapi percaya deh, buat para insinyur sistem tata udara ini adalah kode cheat terbaik mereka. Ketimbang harus ngitung formula termodinamika rumit secara manual satu-satu, insinyur tinggal pakai bagan ini buat ngelihat suhu, kelembaban, dan entalpi sekaligus dalam sekali lihat. Ini benar-benar kanvas tempat mereka merancang proses pendinginan buat ruangan kalian. Mari kita lihat rahasia di balik trik AC kita. Kalau kalian cuma manasin udara, jumlah airnya emang tetap, tapi persentase kelembapan relatifnya turun drastis. Ini yang bikin kulit terasa kering kerontang di ruangan berpemanas pas musim dingin. Nah, yang menarik itu AC jendela zaman sekarang. AC itu nggak cuma nurunin suhu ruangan loh. Waktu udara yang panas dan lembab ngelewatin mesin AC yang dingin, suhunya ditekan terus sampai di bawah titik embun. Efeknya, udaranya kayak diperas, ngeluarin air layaknya embun tagi. Makanya AC bisa mendinginkan sekaligus ngeringin udara, bikin ruangan jadi super nyaman. Sampai juga kita di bagian terakhir, bagian kelima, memperbesar sistem pendingin kita ke skala yang super masif. Dulu, buat mendinginkan air panas dari pembangkit listrik, kita pakai kolam semprot. Konsepnya simpel banget. Air hangat disemprotin aja ke udara biar mendingin sendiri pas jatuh karena menguap di tempat terbuka. Tapi masalahnya besar banget. Sistem kolam kayak gini butuh lahan yang super luas, bisa 25-50 kali lipat dari menara pendingin modern. Belum lagi banyaknya air yang hilang terbang ke bawah angin. Nggak efisien banget kan? Sekarang coba kalian bandingkan kolam buatan yang lambat tadi sama menara pendingin raksasa berbentuk lengkung ini. Di kolam buatan, proses mendinginnya lama banget, karena air cuma kena angin di permukaannya aja. Tapi di menara hiperbolik raksasa ini, lengkungannya nggak cuma kuat buat struktur, tapi bikin udara di dalamnya yang panas dan lembab itu langsung melesat naik ke atas kayak di dalam cerobong asap. Proses ini otomatis narik udara sejuk dari bawah, tanpa perlu satu pun kipas tambahan. Asli, ini solusi yang brilian dan hemat tempat banget. Kalau kita bedah di dalam menara pendingin basah ini, air panas disemprotkan dari atas, jatuh kayak hujan buatan, terus ketemu sama angin yang naik dari bawah. Sebagian air itu langsung menguap, dan proses penguapan ini ngedinginin sisa air yang meluncur jatuh ke bawah penampungan. Sadar nggak sih, struktur raksasa bernilai jutaan dolar ini secara harfiah pakai prinsip suhu bola basah yang sama persis kayak kain basah di kepala pengelana gurun tadi. Bedanya, ini udah dinaikin levelnya jadi raksasa industri. Jadi, kita udah nunjukin betapa jagonya manusia ngatur suhu. Kita berhasil menaklukkan iklim di rumah kita, di kantor, sampai di pembangkit listrik raksasa. Tapi kapasitas atmosfer buat nampung panas dan kelembapan di luar sana kan terus berubah tiap waktu. Nah, pertanyaan besarnya, di tengah lautan udara yang makin memanas ini, sampai kapan oase hasil rekayasa kita bisa terus bertahan mengimbangi perubahan itu? Makasih banyak udah ikutin sesi penjelasan kita hari ini. Teruslah perhatikan keajaiban tak kasat mata di sekitar kalian, dan sampai ketemu lagi.